Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ilham Dianta hadir sahabat di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 3 Desember 2021. Senang sekali ya, setiap hari Jumat itu wawasan kita terhadap dunia pangan dan pertanian akan bertambah lagi gitu ya, karena kita masuk di program Talk Show bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Dan yang nanti akan mengisi sebagai narasumber pagi hari ini sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Balung Bendo. Nah, nanti ada Bapak Yudo Wasono SP, kemudian ada Pak Tri Prasetyawayu, dan juga ada Mbak Dian Andriani STP dan Ibu Supiani SP ya. Kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih cara budidaya bawang merah gitu kan. Ini satu bahasan yang jarang sekali ya kita bahas tentunya, karena selama ini kita bahasnya cuma padi, tebu, habis itu padi lagi, tebu lagi. Dan kita bahas itu tentang bawang merah, di mana bawang merah ini sebenarnya kalau saya tahu itu biasanya cocok di daerah-daerah dingin, tapi ya nggak dingin-dingin amat ya, karena ada beberapa daerah yang juga ya dengan suhu yang tidak terlalu dingin pun sebenarnya tumbuh dengan subur gitu ya. Tapi pakarnya nanti kita akan tanya-tanya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang sudah datang di studio ada Pak Yudo Wasono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudo. Oke. Apa kabar Pak Yudo? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Dian Andriani. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian. Waalaikumsalam ya Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Di sebelahnya ini ada Mbak atau Ibu Supriani ya Bu ya? Iya, Supiani. Mbak Supiani, Mbak Iya. Supiani. Saya panggil Mbak aja semuanya ya. Okay. Mbak Supiani, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Supiani. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Nah, ini di sebelahnya ini ada, saya tebak ini Pak Tri ya. Betul ya, tapi ini nggak kebagian mic ya. Mungkin nanti rekan-rekan teknisi bisa membantu begitu ya, karena memang ini kapasitasnya 3 orang gitu ya. Baik, hari ini kita membahas tentang budidaya bawang merah nih. Nanti kalau saya tanya ke Pak Yudo, Mbak Dian dan Mbak Supiani nanti bisa menambah juga ya boleh, dengan statement atau jawaban yang disampaikan oleh Pak Yudo. Nih Pak Yudo, kita bicara soal budidaya bawang merah nih ya. Nah, saya ingin tahu nih, saya nggak ingin tahu tentang latar belakang kenapa kita bahas budidaya, tapi prospek bawang merah itu seperti apa sih sehingga kok dibahas pada pagi hari ini? Apakah menjanjikan atau bagaimana begitu? Kalau misalnya ditanam di wilayah Sidoarjo, apakah masih cukup memungkinkan begitu ya kan? Ya. Monggo silakan Pak Yudo. Terima kasih. Memang tanaman bawang merah ini merupakan komoditas hortikultura berumur pendek yang punya nilai komersial tinggi, risiko tinggi. Nah, tanaman bawang merah ini juga merupakan kebutuhan masyarakat dari yang mana untuk kebutuhan dapur kita. Juga di warung-warung juga membutuhkan seperti nasi goreng, seperti masak-masakan itu yang di restoran semuanya butuh bawang merah. Sehingga khususnya di Sidoarjo ini harus ada penghasil, ada produksi bawang merah nantinya tidak mendatangkan lagi dari luar daerah. Dan nilai ekonominya juga sangat tinggi dan ini juga cocok ditanam di Sidoarjo. Jadi tanaman bawang merah ini memang kondisi di Sidoarjo ini lahan juga iklimnya sesuai dengan budidaya tanaman bawang merah, Pak. Saya.
Oke, mungkin ada tambahan dari Iya betul. Mbak Dian atau Mbak Supiani, monggo silakan. Kalau saya tambahin begini Pak, kebetulan kita dari Dinas Pangan dan Pertanian itu lagi menggalakkan budidaya bawang merah untuk Kabupaten Sidoarjo khususnya, karena memang peluangnya begitu besar, begitu menjanjikan gitu, dengan biaya yang memang agak besar, tapi hasilnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita jika berbudidaya padi begitu. Oh ya? Iya betul. Kita sudah ada beberapa dam di Kecamatan Balongbendo sendiri, dam dari Dinas Pangan dan Pertanian, yang alhamdulillah Juli kemarin itu kita panen dan hasil analisa usaha taninya sangat menguntungkan begitu. Sampai berapa sih Mbak Dian? Maksudnya perbandingannya kalau padi ini berapa, bawang merah berapa, ada? Sudah di ada datanya? Iya betul. Kemarin kita sempat analisa usaha tani di Balongbendo, ada 3 lokasi sebenarnya dam itu. Salah satunya itu dengan biaya sekitar 60 juta itu dalam jangka waktu 2 bulan 60 hari itu bisa menghasilkan sampai dengan 90 juta gitu. Dengan modal 60 juta kita menghasilkan 90 juta dalam jangka waktu 2 bulan. Sungguh menjanjikan kalau menurut saya. Kalau gitu. padi itu biasanya panen 3 atau 2 kali sih setahun? Setahun 2 kali. 2 kali ya. Tapi ini 2 bulan sudah dapat segitu gitu ya. Iya. Nah, tapi treatment atau cara menanam, memaintains dan ini apakah lebih rumit dari padi ya kalau bawang merah kira-kira? Iya. Bawang merah itu sedikit lebih rumit daripada padi, tetapi dengan seimbang dengan prospek yang akan didapat, karena dalam usia sekitar 60 sampai 71 hari paling lama kita sudah bisa langsung mendapatkan hasil yang berlipat daripada padi. Tapi meskipun rumit bukan berarti tidak bisa, karena termasuk yang mudah juga untuk dipelajari. Baik. Gitu. Nah, untuk wilayah Sidoarjo ini selain Balongbendo, di wilayah mana ya sekiranya cocok ya untuk iklimnya, untuk apanya gitu, atau unsur haranya, atau kan setiap wilayah ini beda-beda ya kan? Yang saya tahu ini bawang merah itu kan mungkin daerah dingin tuh betul ya, Mbak ya, betul ya daerah dingin betul, ya. Betul. Nah, tapi ya enggak betul-betul amat. Dengan kata lain, di wilayah yang bersuhu hangat itu pun bisa sebenarnya. Karena ada beberapa varietas sekarang kan sudah ada yang bisa ditanam untuk di daerah yang topografinya agak lebih hangat. Oke. Di wilayah mana Sidoarjo ini kira-kira ya? Sidoarjo saya rasa kan merata ya, karena ini daerah delta yang otomatis juga tingkat kesuburannya juga relatif tinggi, dengan topografi dan curah hujan yang sama dari daerah sini dan daerah sana. Jadi tinggal maintain bagaimana pengairannya dan penambahan unsur haranya untuk mendukung pertumbuhan. Saya kira dengan kemauan yang kuat bisa juga di semua daerah di Sidoarjo. Di semua daerah di Sidoarjo ada potensi ya Bu ya, Ada. untuk bisa menanam untuk bawang merah. lokasi yang pernah diuji dan selama ini itu Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kerembung, Prambon, dan Sidoarjo Kota. Ini di Desa Cemengkarang kalau Sidoarjo Kota. Ini sudah dicoba setiap musim bulan 4. Itu hasilnya sama semua. Produksinya juga harganya juga lumayan. Dari sekian wilayah yang ditanami bawang merah hasilnya sama ya, Pak Yudo ya? Iya. Oke, berarti ini menunjukkan bahwa memang kualitas dari tanah yang ini kan beda wilayah meskipun dalam satu kabupaten gitu ya, tapi ternyata hasilnya sama. Nah, ini berarti ada prospek gitu ya, Pak Yudo ya? Iya. Baik. Nah, kira-kira varietas atau jenis bawang merah yang yang cocok untuk ditanam di Sidoarjo ini? Apakah mungkin ada kriteria tertentu gitu ya? Misalnya di Batu itu cocoknya yang seperti apa kayak gitu. Kemudian untuk Sidoarjo selama ini yang ditanam itu jenis bagaimana? Kalau yang saya tahu itu biasanya bawang merah yang dipilih ibu-ibu itu ada yang gede-gede gitu ya. Tapi ada yang bilang yang gede-gede itu nggak gurih, katanya begitu. Itu bawang merah
impor atau apa kita nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga tentang ini ya. Gimana? Ini kira-kira jenis atau varietas yang cocok untuk wilayah Sidoarjo itu yang apa sih itu, Pak, selama ini, Pak? Untuk varietas yang cocok di Sidoarjo ini tajuk, Pak. Varietas tajuk ini yang cocok. Dan untuk yang satu itu masalah dari Brebes. Dari varietas dari Brebes itu cocok juga Bauci ini sudah lama ditanam di Sidoarjo ini. Jadi saya juga pernah mencoba menanam bauci, itu memang bagus sekali dan ini diminati di Kabupaten Sidoarjo dibanding dengan varietas yang lain. Oke. Pak, ini ada kelebihan apa sih antara varietas yang tajuk atau bauci atau apa ini? Mungkin dalam waktu singkat sudah bisa dipanen misalnya, atau rasanya memang enak, atau gede-gede ukurannya, atau bagaimana ini? Dari varietas-varietas ini kelebihannya apa saja atau kekurangannya apa saja, mungkin kalau selama ini tahu. Seperti apa ini? Karena varietas tajuk dan bauci ini memang pertama produksinya tinggi. Jadi 1 hektar itu bisa 10 ton sampai 11 ton. Ini sudah kita tanam. Itu pertama ya, masalah produktivitas tinggi, dan juga ini diminati oleh masyarakat. Itu karena apa? Karena ya mungkin rasanya, baunya, itu juga masalah yang lain itu seperti harga juga. Untuk harga ini juga lebih tinggi dibanding yang lain. Lebih tinggi itu lebih mahal maksudnya? Mahal. Jadi ini menguntungkan petani gitu kan? Dan ini juga tahan air, katanya tahan hujan, bauci sama tajuk ini. Dan ini sudah dibuktikan dan sudah ditanam di wilayah Sidoarjo, 2 varietas ini ya Pak Yudo ya. Dan ini sudah kita dapatkan hasilnya, ternyata memang cukup menggembirakan, cukup memuaskan gitu ya. Nah, sebenarnya banyak ya Pak Yudo ya varietas-varietas bawang merah ya. Tapi memang kita pilih varietas yang cocok untuk wilayah Sidoarjo gitu kan. Nah, dan di samping itu sebenarnya ketika memutuskan untuk menanam bawang merah, itu yang dibutuhkan juga itu adalah pemasaran. Jangan sampai nanti kita produksi sudah bagus ya, ketika dipasarkan juga nggak ada sambutan dari masyarakat, juga percuma kan gitu ya. Dan ternyata varietas ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat gitu ya. Nah, ini sekarang karena kita temanya adalah budidaya, tentunya masih berkaitan dengan menanam dong. Cara menanam bawang merah ini seperti apa? Apakah ada perbedaan ketika menanam di suhu hangat seperti Sidoarjo ini dengan yang di Batu misalnya, tidak terlalu membutuhkan perawatan yang ribet misalnya kayak gitu ya. Tapi mungkin justru di Sidoarjo, waduh, ini karena hangat, hamanya banyak atau apa gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Monggo, seperti apa sih cara menanam bawang merah ya? Monggo silakan. Terima kasih. Untuk bawang kita, Pak, sebelum kita untuk mengarah ke tanam, kita harus juga memilih bibit. Ya, bibit itu ada 2 macam. Bibit dari umbi, juga bibit dari biji. Ini harus kita bedakan dulu. Kalau dari umbi itu kita 1 hektar butuh 1 ton 2 pintal umbi. Itu yang sedang. Nah, sedang ini Pak, ini anak-anak bisa, anak-anak tanam ini anak-anak bisa 8 sampai 10 rumpun, 10 batang. Kalau yang besar ini butuh 1 ton per hektar. Itu dari umbi. Ini anakan bisa 12 atau 10 batang anakan. Nah, dari biji ini memang di Sidoarjo ini sudah dicoba, sudah pengalaman juga petani kita. Dari biji ini pertama kita membuat bedengan, lebar bedengan 1 meter 20 cm, panjang ini menurut lokasi. Nah, kalau biji ini habis 3 kg biji untuk 1 hektar. Itu kita semai. Nah, kita buat bedengan, kita olah tanahnya, kita kasih pupuk organik atau kompos sebelum tabur.
dan kita harus digarus tanya, harus rata tanah itu, rata dan digaret. Garetan ini harus jaraknya 10 cm. Jaraknya ini digaret untuk tempat menabur biji. Setelah ditabur bijinya ini yang rata, nah ditutup dengan pupuk organik. Kenapa pupuk organik? Pertama untuk menambah unsur hara, yang kedua untuk mengendalikan kucuran air atau siraman air tidak longsor. Angin ditutup dengan alang-alang untuk menahan air. Nah nanti kalau dari biji ini umur 35 hari sudah dicabut dipindah tanam. Kalau dari umbi ini habis tadi ya, itu ada dormansinya ini 5 sampai 6 bulan dormansinya. Ini harus kalau tanam juga kita harus jangan sampai diroges. Diroges itu di apa, Pak? Dipotong pucuknya. Sepertiga. Ini dipotong. Itu jangan dipotong. Ini kalau sudah dormansinya 5 sampai 6 bulan, ini sudah tumbuh, titik tumbuh. Kalau kita belah, itu sudah ada hijaunya, titik tumbuh yang hijau di dalam. Ini jangan sampai diroges, karena apa? Kalau ini dipotong, yang ujungnya ini menyebabkan infeksi, kayak jamur nantinya, bisa mempengaruhi, bisa busuk ya Pak nanti ya. Busuk mempengaruhi pertumbuhan sehingga nggak normal. Nah, ini untuk benih dan bibit. Jadi ada 2 macam, bibit itu dari umbi dan dari biji. Nah, ini yang paling bagus yang mana Pak? Biji atau umbi? Yang paling bagus ini dua-duanya. Yang paling bagus juga dari umbi. Kalau dari umbi kita tanam, umur 35 kita cabut. Nah kalau dicabut ini kita harus ada perlakuan Pak, karena akarnya kan patah. Ini harus dicelup dengan insektisida untuk mencegah akar busuk. Ya nggak kena virus, dicelup dulu dengan insektisida. Nah setelah itu ditanam. Nah, kalau sudah panen ini buahnya besar-besar. Segini-gini. Ini yang diminati ibu-ibu tadi. Nah, ini senang ibu-ibu rumah tangga, tapi dari tengkulak tidak mau beli karena itu dianggap bawang bombay. Bawang Bali. Bawang Bali. Besar segini. Terus kalau dianggap bawang Bali, kenapa? Karena bawang Bali itu besar, kurang ini. Rasanya kurang keras. Kurang bawang. Misalnya dikupas gitu kita nggak pedes di mata. Nah itu. Kalau yang Bali tadi kan kena mata kan. Neteskan air mata. Itu jangan pedas. Ini. Atau gini, itu mungkin sebenarnya kalau nggak pedas atau pedas itu sebenarnya malah justru saya paling enak nggak pedes kan, jadi nggak ribet ya, nggak pakai kacamata, nggak pakai apa kan gitu, iya kan. Tapi mungkin untuk bumbu kurang sedep, nah gitu. Iya. Mungkin ya dengan pakai varietas apa tadi tajuk sama bauci itu cukup bikin 1 kuali soto setengah kilo wis cukup misalnya ya kan. Betul. Tapi kalau yang bawang Bali tadi butuh 2 kilo, otomatis kan belinya banyak untuk mencapai tingkat kesedepan itu tadi. Kan mungkin seperti itu. Betul. Akhirnya orang-orang agak ya mau beli juga ragu-ragu gitu ya, meskipun gede-gede gitu. Mungkin seperti memang itu ya Pak. Gitu, Pak. Memang ibu-ibu itu atau masyarakat kita ini belum bisa membedakan mana yang Bombay, mana yang Bali, itu belum bisa. Padahal itu dari biji tadi kan 1 batang 1 umbi. Itu besar-besar memang. Besar. Nah ini diminati sama ibu-ibu. Diminati sama ibu, cuma dari tengkulak nggak mau beli dengan harga murah itu. Kalau bauci tadi harga mahal, juga peminatnya juga senang. Tapi sebenarnya kalau bawang merah yang gede-gede itu cocoknya buat apa sih? Maksudnya selain bukan buat masakan apa? Maksudnya kan kita percuma dong nanam-nanam udah ekstra energi dan sebagainya, tapi ternyata ketika dijual nggak seberapa banyak yang respon ya. Nah kira-kira kalau sebagai penyuluh pertanian tentunya kan harus punya alternatif nih. Oh ini baiknya diginikan dulu deh, dibikin apa deh, acar lah atau apalah atau apa, jadi nggak dibuat bumbu masak ya. Kira-kira gimana kalau misalnya selama ini yang
ada di pasaran kalau misalnya ada demikian gitu. Gimana ini, Mbak? Ini biasanya kalau bawang yang besar berdasarkan pengalaman itu lebih disukai untuk yang dibuat irisan. Biasanya dicampur Garnish dengan mungkin ya? dibuat garnish atau dicampur dengan sambal kecap. Biasanya kalau panjenengan ke yang pedagang-pedagang sate, bukan untuk bumbu satenya, tapi untuk yang dirajang dicampur dengan kecapnya, itu cenderung mereka memilih yang besar. Karena kenapa rajangannya akan lembut bulat. Jadi tidak akan terpotong, dan itu secara visual dan eye catch menarik untuk makan. Iya. Oke, jadi bisa dikonsumsi mungkin fresh ya, lebih seger buat fresh. mentah-mentahan kayak gitu ya. Oke, jadi kita jadi ada pilihan alternatif gitu loh ya, untuk ini bawang yang ini, untuk ini kayak gitu. Baik, nah ini sekarang tentang syarat tumbuhnya bawang. Tentu kita juga harus tahu dong ya, syarat tumbuh bawang merah ini mungkin butuh perlakuan yang seperti apa, baik tanahnya, suhunya ya, kemudian ya macam-macam lah. Iya. Gimana ini? Sebenarnya ini kan awalnya sebelum kita berbudidaya tanaman bawang, kita harus tahu syarat tumbuh. Yang seperti ditanyakan Masnya tadi, Sidoarjo ini cocok enggak sih gitu. Karena syarat tumbuh untuk budidaya tanaman bawang sendiri yang pertama kan pasti kesesuaian agroklimatnya, iklimnya kita. Terus cahaya matahari minimum itu 70%. Di Sidoarjo cukup sekali. Cukup. Iya, betul. Suhu udara juga harus berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sidoarjo banget juga. Mungkin kalau Surabaya ini yang agak panas. Tapi Iya, kalau di Sidoarjo masuk ini di 26 derajat itu kita ini. Terus kelembapan nisbi juga sekitar 50 sampai dengan 70%. Kemudian struktur tanahnya juga harus remah, bukan yang alot gitu. Terus teksturnya sedang sampai dengan tinggi. Yang paling penting itu drainase atau aerasi. Untuk pengairannya itu yang baik, ditata yang baik. Tapi saya yakin sebenarnya perlakuan lahannya semuanya bisa diperlakukan atau disesuaikan dengan kebutuhan kita mau berbudidaya apa begitu. Iya, tadi kan pada awal saya sempat bertanya nih, kira-kira perlakuan atau treatment untuk budidaya bawang merah itu ternyata agak lebih rumit ya daripada padi ya kan. Nah ini letak keruwetan atau kerumitannya itu ada di mananya sih? Maksudnya jika dibandingkan dengan padi. Dibandingkan gitu. dengan padi. Kalau begini, padi itu memang kita harus pengamatan setiap hari. Kalau hanya diamati, kalau pemupukan, pengairan, penyiangan gulma itu bisa 1 minggu atau lihat lokasi. Tapi ketika bawang merah ini penyiraman pagi sore, gitu. Itu 2 kali ya. Iya. Terus tiap hari juga harus dilihat perkembangannya. Ya terutama sistem airnya itu jangan sampai terlalu banyak dan jangan sampai terlalu kering. Jadi perawatan setiap hari jangan sampai lewat ke sawah atau ke lahan yang kita budidayakan dengan bawang merah. Tadi kan sempat disampaikan sama Abah Yudo ya, tanam dari biji ataupun dari bibit itu dua-duanya menguntungkan. Nah, cuman ketika kita tanam dari biji, waktunya lebih lama 1 bulan, iya, jadi perawatannya lebih ribet, tapi keuntungannya biayanya jauh lebih sedikit dibandingkan bisa kalau dipangkas, kita, lebih hemat ya. Lebih hemat, karena memang budidaya bawang ini kan kita kesulitannya modalnya besar, jika dibandingkan dengan padi. Padi kita mungkin 6 juta cukup untuk 1 hektar, tapi ketika tanam bawang 1 hektar kita bisa sampai puluhan juta begitu. Tapi ketika dihitung dengan analisa usaha tani itu tadi, hasilnya memang besar gitu. Jadi memang kita harus berani di modal itu. Oke, baik ya. Modalnya bisa dikatakan di atas
10 juta ini Pak ya. Iya. Tadi kan 60 ya. Iya. 60 untuk 50 50 sampai Iya. 60. Aduh, segitu ya. Ini biaya cukup satu orang haji ya. Iya. Betul, Pak. Tapi kalau panen bisa ngajak yang lain. Oh, iya. Bisa ngajak istri untuk haji. Kalau dari itu ya, kalau biaya untuk bawang, kalau dari umbi, bibit dari umbi kan mahal. 1 kilo itu 35.000 1 kilo. Dikalikan 1 ton sudah 35 juta. Iya, Itu dari betul. bibit. Itu bibitnya saja, saja. Pak Iya. Yudo ya, Iya. belum Kak pupuknya. Iya, untuk pupuk, apanya. untuk membuat got, bedengan, tanamnya sudah hampir sekitar di Iya, betul. Terus ongkos petaninya ya kan untuk ongkos untuk panennya itu juga semua prosesnya. Waduh, ya, oke. Jadi ini benar-benar juragan ya. Kalau iya kan, Juragan beneran. juragan bawang ini wis iya gimana bondone aja segitu ya. Jadi cukup banyak gitu. Nah, sekarang tentang penanaman ini mungkin bisa dijelaskan juga tentang persiapan lahannya ini seperti apa nih? Persiapan lahan apa saja yang harus dibutuhkan ya? Kira-kira bagaimana sebelum kita ke pemupukan ya dan seterusnya. Oke. Untuk persiapan lahan itu bisa dilihat pada bekas tanaman sebelumnya itu apa. Untuk pada lahan yang bekas padi sawah atau pada bekas tebu itu bedengan dibuat lebar 1,2 sampai 1,5 meter dengan kedalaman parit 50 sampai 60 cm dan lebar parit 40 sampai 50 cm. Bedengan tersebut mengikuti arah timur barat. Ini dimaksudkan agar nanti cahayanya bisa sampai merata dari semua tanaman yang ada pada bedengan tersebut. Nah, tanah yang telah diolah dibiarkan sampai kering, kemudian diolah lagi 2 sampai 3 kali. Gitu. Ini untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah nanti sebagai siap diolah, kan nanti akan dihancurkan remah untuk baru ditanami. Jadi tidak bisa kalau diolah sekali brongkolan terus ditanam gitu, tidak bisa. Gitu, nggih. Dan untuk pada lahan tegalan atau lahan kering, tanah bisa dibajak atau dicangkul sedalam 30 cm. Kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar yang sama. Tingginya 40, sedangkan panjangnya tergantung pada kondisi lahannya. Berapa panjangnya lahan bisa. Yang paling utama adalah seperti itu tadi, parit-paritnya harus diperhatikan agar drainasenya bisa terjaga. Karena nanti itu juga akan berpengaruh pada penanggulangan gulma maupun hama penyakit dan pemberian pupuk atau penyiramannya. Gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya sebelum kita ke pemupukan, sebaiknya bawang merah ini kita tanam pada saat musim kemarau atau musim hujan atau bagaimana? Ada ketentuan seperti apa ini? Ya, terima kasih. Untuk kita waktu tanam bulan optimal itu bulan April. Bulan keempat ya? Mei, Juni, Juli karena ini sudah jarang hujan. Kalau kita tanam di bulan Januari atau musim penghujan, ini kan tidak tahan hujan dan air. Nanti khawatirkan bosok. Nah ini. Nah kalau kita tanam di bulan April, kita pengolahan lahan itu di bulan Maret. Jadi di awal atau di minggu kedua Mei April itu bisa tanam. Nanti di bulan Juni sudah panen. Juni panen. Nanti setelah itu istirahat dulu selama 2 minggu, diolah lagi lahannya untuk tanam kedua di bulan Juli. Ini itu tanah yang model kayak bekas padi gitu bisa ya bisa. Pak Bisa gitu ya? Ya. Jadi tanah bekas padi itu kayak bau kayak lempung-lempung gitu ya? Iya, itu itu makanya nggak masalah ya itu ya. Gini, untuk kalau tanah itu seperti lempung, karena di saat ini memang petani itu menggunakan pupuk limbah. Kami tidak bisa menceritakan istilahnya pupuk cair. Itu kan dari limbah-limbah itu. Nah, ini kalau dipupukkan di lahan itu bisa mengeras. Nah, untuk solusinya ini harus dikasih pupuk kompos. Pupuk kompos itu atau pupuk kandang ini butuh apa itu? Organik ya? Organik. Lain kalau organik itu sudah diolah oleh pabrik. Nah, kalau kompos itu dari limbah ternak bisa ini seperti kotoran ternak itu kompos ya
indikasikan di lahan untuk menetralkan atau untuk sehingga struktur tanah ini bisa gembur. Nah, ini dikasih pupuk atau organik itu yang sudah diproses dari pabrik petrokimia. Nah, ini kalau petrokimia, kalau petri ini organik butuh 1 ton. Kalau kompos ini bisa 2,5 ton sampai 5 ton kalau kompos. Nah, pertama tujuannya untuk menggemburkan, menambah unsur-unsur hara. Yang kedua, kita harus uji tanah. Karena di wilayah Sidoarjo ini pH tanah itu di bawah 5. Sehingga untuk menetralkan ini harus dikasih dolomit. Nah, contoh saja kemarin waktu nanam di Balumendo itu juga itu pH-nya masih di bawah 5. Sehingga ini perlu dikeringkan dulu. Iya, padahal syaratnya harus 5 ke atas ya, Pak Yudo ya. Setelah 5, itu kita kasih gitu, dolomit sehingga bisa naik lagi, bisa angka 6. Itu, Pak. Idealnya 6 ya, Pak Yudo ya. Nah, ini untuk masalah pengolahan lahan tanam. Oke, baik. Ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas ya, pemupukan, kemudian hama ya, dan pemanenan. Nah, ini sebelum ke jeda iklan, ke pemupukan. Gimana nih cara pemupukan untuk bawang merah? Monggo silakan. Sebaiknya diberikan kapan? Jenis pupuknya apa saja gitu kan? Apakah pupuknya ini aman atau gimana? Pupuk yang baik itu yang seperti apa? Nah, kayak gitu, monggo silakan. Iya, betul. Kita di pemupukan itu yang pertama memang pupuk dasar. Nah, seperti yang disampaikan sama Pak Yudo tadi, kita pupuk dasar bisa pakai kompos atau pupuk organik. Nah, pupuk dasar ini ada 300 kg SP36 per hektarnya, terus 60 kg KCL dan 500 kg NPK Mutiara. Ini dikasihkan 7 hari setelah tanam. Sebelum. Terus kemudian kita kasih pupuk susulan. Pupuk susulannya bisa berupa 180 kg urea, terus 400 kg ZA. Dan ini dilakukan pada umur 10 sampai dengan 15 hari setelah tanam. Dan pada umur 30 sampai dengan 35 kita kasih kembali dengan urea sebanyak 180 kg. Gitu. Jadi pemupukannya cuma 2 kali ya, Mbak Dian ya, hanya pada betul. satu sial 15 hari sama 30 hari 30 itu aja ya. 35 hari. Oke, terus jenis pupuknya tadi apa saja? Itu tadi kita hanya organik pakai ya. Pupuk organik kita kasih di awal sebelum tanam. Yang disarankan itu aja ya. Ini Pak, tambahan lagi. Untuk mempercepat pertumbuhan itu biasanya itu dikasih pupuk KNK3 dan itu tidak dosisnya itu kalau disemprotkan Pak, disemprotkan itu dikasih 10 gram KNK3 dilakukan dalam air 10 liter itu disemprotkan itu untuk menambah pertumbuhan agar cepat dan hasilnya juga umbinya juga itu baik. Ini tambahan dari saya. Oke, baik. Ya, Pak Yudo, Mbak Dian juga Mbak Supiani, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita ya. Pagi hari ini kita jeda sebentar ya, 6 menit untuk ikuti beberapa spot iklan berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo,
fokus mengawasi, tulus melayani. Ya sahabat, kabar gembira untuk Anda pecinta pizza. Kini hadir Domino's Pizza yang hadir di Kalijaten Sidoarjo. Segera datang dan nikmati ya promo spesial opening store pada kali ini. Sekali lagi hanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo. Lokasinya ada di Jalan Raya Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium periode terbatas. Selain itu, Anda bisa juga order secara online di dominos.co.id atau call center 1500366. Domino's, the best, aku sih yes. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh untuk tahap kedua untuk 15 pemenang, mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, dan membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ya, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini talkshow spesial bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, dan kali ini yang bertugas adalah sahabat-sahabat dari Dinas BPP, bukan dinas ya, dari BPP Kecamatan Balongbendo tentang budidaya tanaman bawang merah ya, bersama dengan Pak Yudo Wasono, kemudian ada Mbak Dian Andriani dan Ibu Supiani, juga ada Mas Tri Prasetyo Wahyu. Nah, ini di sesi yang kedua nanti kita akan ngobrol tentang hama dan pemanenan ya. Ini sudah bersama kita ada Mas Tri ini ya. Mungkin bisa dijelaskan langsung ini Mas untuk masalah hama dan sebagainya. Kira-kira hama apa sih yang biasanya menyerang bawang merah ya? Kemudian yang paling ganas itu hama apa ya? Kan biasanya ada nih yang mungkin hama-hama yang biasa sama hama-hama yang ganas itu kayak apa? Monggo silakan. Iya. Terima kasih. Jadi bawang merah ini kita harus tahu dulu bawang merah ini seperti apa. Jadi bawang merah ini suka air, tapi kalau kebanyakan air dia akan busuk ya. Jadi biasanya hama yang menyerang itu ulat. Ulat itu biasanya dari kupu-kupuan Mas, kupu-kupuan serangga lah, serangga. Terus nanti kalau dia terlalu basah dia akan kena jamur sama kena apa ya, wes layu lah, layu daun itu. Jadi ya itu aja. Cuma yang biasanya yang di petani ini kadang itu lupa gitu loh. Kita yang diserang ini misalnya kalau Masnya sakit nggak tahu penyebabnya dulu. Yang dikendalikan dulu misalnya kan kita harus serangannya dulu lah dia nih, biar nanti nggak hinggap di situ terus ngasih telur. Jadi dua-duanya sebenarnya, serangkanya dan ulatnya juga gitu. Jadi itu seperti itu. Sampai seberapa bahaya sih kalau ulat sama yang kena jamur tadi? Kalau jamur itu kan keteledoran kita ya, petaninya tidak bisa mungkin mengatur kadar air dan sebagainya sehingga rawan busuk ya, atau mungkin cuaca yang terlalu dingin atau kita tidak tahu ya. Nah, tapi kalau yang serangga yang ulat tadi itu dari faktor lingkungannya juga ya, Mas, seperti itu ya. Nah, ini seberapa bahaya Mas? Maksudnya sampai merugikan gimana sih gitu loh? Pengen ngerti saya. Atau ini bisa kok tidak terlalu berbahaya. Ini secara konvensional misalnya kita pites-pites aja tiap hari atau apa, nah kayak gitu-gitu nggak perlu semprot-semprot sudah bisa aman, maksudnya seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau kita bisa pakai pengamatan Mas. Jadi kalau serangannya intensitasnya kecil lah, kita ambili pakai tangan bisa. Cuma kalau intensitasnya besar ya harus semprot Mas. Harus disemprot, harus disemprot juga. Itu berbahaya juga ya atau bagaimana? Atau masih dalam kategori biasa aja atau gimana sih penyakit ulat itu? Ya itu tadi tergantung intensitasnya. Jika serangannya udah populasinya sudah meluas bisa menimbulkan gagal panen gitu. Nanti kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, nggak pakai pestisida. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan? Iya, silakan Pak Yudo. Agar petani itu tidak dirugikan oleh hama dan penyakit, ini saya coba untuk ada beberapa hama yang terpenting yang bisa merugikan bawang merah. Pertama, hama ulat daun, juga siput, siput ini kutu pucuk, trip, ulat tanah. Yang paling gawat ini ulat tanah. Karena apa? Ulat tanah ini hidupnya di dalam tanah. Kalau siang hari dia masuk dalam tanah, tidak menyerang tanaman bawang merah. Yang menyerang itu waktu menyerang itu di malam hari. Di mana petaninya sudah tidur ya Pak ya? Sudah tidur semua. Kita nggak ngelihat gitu. Padahal pada siang hari kita jaga-jaga. Memang tidak ada sinar matahari. Dia takut dengan panas. Jadi nyerangnya itu di malam hari ini ulat tanah. Nanti setelah tanah hidupnya. Nah, ini untuk pengendaliannya ini memang gejalanya itu batangnya itu ada gigitan ulat. Ada kelihatan bekas ya, gitu ya. Ada bekas gigitan di pangkal batangnya itu. Nah, ini yang paling kalau sudah
untuk pengendaliannya ini kita menggunakan Paris Grand. Paris Grand ini dicampur dengan dedak halus. Dedak halus 1 kilogram dicampur dengan istilah mereknya itu saya nggak sebut mereknya, insektisida itu dicampur dengan air secukupnya. Kita taburkan di secara merata. Agar ada serangan ulat tanah tadi. Itu cara untuk pengendaliannya. Karena ini yang paling bahaya dan merugikan petani. Kalau kita untuk siput ini juga banyak Pak. Siput ini juga menyerang tanaman bawang merah juga tanaman padi. Nah, dengan gejala-gejalanya sama dengan tadi, itu menyerang pangkal batang. Nah, untuk pengendaliannya kalau siput ini diambil saja, jangan memakai tradisional ya, konvensional atau tradisional diambil. Karena sudah kelihatan kan besar itu diambil, ini dimunaskan. Dimunaskan harus dihancurkan. Siput bawang merah itu seberapa sih Pak ukurannya? Segede apa siputnya? Besar segini. Iya siput. Oh, siput itu. Ya kelihatan berarti ya. Besar. Seperti itu. Baik. Nah ini itu untuk banyak juga kutu pucuk. Nah ini juga menyerang pada tanaman bawang merah dengan gejala atau tandanya itu ujung daun itu mati karena sudah diserang tadi. Bisa mati, pertumbuhan juga lambat, pertumbuhan lambat akhirnya mati. Nah ini juga harus dilakukan dengan penyemprotan. Baik. Dia dengan menggunakan. Jadi kalau untuk hama itu dilakukan penyemprotan ya, juga secara tradisional itu juga bisa. Baik. Ini hama yang biasanya sering kita temui saat menanam bawang merah itu apa sih? Yang sering. Ya. Tadi yang saya katakan tadi. Ulat tanah. Oh, itu yang sering ya. Itu, Bang. Itu karena malam hari nyerang. Betul. Tadi petani tadi katanya tidur tadi. Dia pinter memang ulat itu. Oke. Berarti kalau gitu kita harus malam-malam juga. Kalau terpaksa sekali harus ke ladang melihat itu, gitu ya Pak ya. Memang ada petani Pak. Memang itu banyak petani itu di malam hari itu membawa lampu senter itu. Makanya itu memang di pada situ. malam hari itu ya. Benar juga malam hari. Kalau siang hari sudah tidak ada, sudah tadi masuk dalam tanah. Oke. Baik, ini karena waktunya memang kurang 4 menit lagi, sementara ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Mungkin pemanenan disingkat saja, penjelasannya seperti apa ini, masa panennya, kemudian cara panennya seperti apa ini, monggo silakan. Jadi cara panennya gimana? Ya, panen gini Pak. Kita sebelum panen memang umur 60 hari itu dengan tanda-tanda daunnya sudah menguning. Itu kita lihat. Walaupun tidak tahu umur tanaman, kalau kita sudah melihat daunnya itu kuning, itu tandanya untuk dipanen. Sudah siap ya. Siap dipanen. Karena umbinya kan di bawah tanah, kita nggak tahu tuwek apa enggak. Pokoknya daunnya kuning sudah ya Pak ya. Tapi dengan tadi Pak, dengan kalau pertumbuhan sudah baik ya. Kadang-kadang kan kuning kena penyakit, kena hama kan. Nah ini daun tumbuhnya normal. Umurnya walaupun tidak tahu, mestinya umurnya kan 60 hari. Kalau tidak tahu ya sudah kuning daunnya. Untuk cara memanen itu kita harus sebelum kita cabut itu kita harus memakai alat. Istilahnya di apa itu didungkir itu. Nah didungkir biar kelihatan umbinya itu nanti biar keringnya itu bagus untuk normal. Jadi kalau panen jangan asal jabut aja. Jangan begitu ya. Dilepas dulu dari tanah, akar-akarnya itu dibiarkan saja di lahan sawah 3 hari sampai 4 hari. Baru kita ambil. Oh gitu. Jadi dibiarkan dulu di situ 3 sampai 4 hari, baru nanti diambil. Dan diambil pun itu katanya harus dijemur juga ya. Iya, dijemur. Kita diikat dulu. Kalau dijemur itu kita tidak pakai matahari, diangin-anginkan. Oh, diangin-anginkan. Kalau pakai matahari ini khawatirnya busuk karena kan terlalu panas. Iya, betul. Jadi bukan dijemur loh ya, tapi diangin-anginkan di para-para itu, di dalam gedung, di ruangan, ya, ada para-paranya disigir sana orang dari itu disigir, itu kena angin. Oke, baik.
Iki kita langsung ke pertanyaan ya, tapi singkat saja ya, waktunya kurang 2 menit ini. Dari Rahmawati ya. Sebentar. Banyak ini ya. Apakah bawang merah ini bisa tumbuh ditanam dengan cara hidroponik? Langsung saja, monggo. Oke. Dengan cara hidroponik itu kan, hidroponik itu hidro tanpa air, gitu kan? Dan medianya tentu saja bukan tanah dan belum berarti semuanya adalah media air. Ada hidroponik yang menggunakan tanpa tanah seperti arang sekam, itu pernah dicoba, tetapi pertumbuhannya juga bisa bagus. Ini media yang pakai pengairannya pakai drip, pakai arang sekam, bukan pakai air, tidak dalam media air. Karena perlu diingat juga bahwa bawang merah adalah tanaman yang memang suka air tapi tidak terlalu perlu banyak air. Itulah kenapa kalau pada saat ditanam di musim penghujan mereka menghindari, biasanya ditanamnya seperti kata Abah Yuda tadi di bulan April sampai Juli. Jadi nggak cocok ya untuk hidroponik ya? Hidroponik tapi medianya bukan air. Bisa pakai kokopit, bisa pakai arang sekam, itu kan bisa. Itu juga salah satu cara hidroponik yang tidak menggunakan media tanah. Itu kan prinsip dari hidroponik itu kan dia pada medianya itu bisa diatur pupuknya sesuai dengan keinginan kita. Itulah kenapa ada TDS 0 kan, lebih baik hidroponik kalau dia apakah air itu kan TDS 0. Makanya itu tidak dianjurkan untuk memakai media air, tetapi media selain air, selain tanah, yaitu bisa pakai arang sekam, kokopit, itu bisa. Baik. Kemudian yang kedua dari Jatian Hari ya, mohon Bapak Ibu beri tips ya bagaimana cara menanam bawang merah di rumah biar nggak repot kalau misalnya di pasar itu susah didapatkan. Bisa nggak ini ditanam di rumah gitu? Apa? Bisa Pak. Bisa ya. Tambah enak di rumah. Caranya jadi gimana ini Pak? Di kanan kiri samping rumah, di halaman rumah kita bisa pakai polybag. Pakai polybag. Disarankan pakai polybag aja ya. Jadi polybag itu tanah dicampur dengan pupuk kandang, perbandingannya 1:2. Kalau pupuk kandangnya 1, katakan 1 kilogram, hanya 2 kilogram, ini perbandingannya 1:2. Dicampur, polybagnya itu sudah dilobangi, dimasukkan medianya dalam itu, langsung umbi bawang ini dalam situ. Pilih umbi bawang yang sehat ya. Merawat tiap hari. Nggak perlu di perawatannya enak di rumah. Baik. Kita tiap hari bisa merawat. Terkontrol gitu ya Pak, karena di rumah ya kan. Kita lihat, kita lihat senang itu. Jadi medianya hanya tanah sama pupuk kandang, perbandingannya 2:1 ya, seperti itu. Baik, terima kasih, bisa ditanam di rumah ya. Kemudian apa lagi ya? Apakah ada pupuk khusus untuk budidaya bawang merah? Apakah ada pupuk khusus budidaya bawang merah? Dari Rina, Tadi kita sudah jelaskan, pupuk itu ada 4 macam. Tadi Bu Jan sudah menjelaskan, teman-teman menjelaskan, 1 pupuk Ponska atau NPK, pupuk urea, pupuk SP, pupuk ZAKCL, dan organik. Dan tadi saya jelaskan kalau pupuk dasar kita kasih pupuk organik atau kompos dan pupuk SP36. Yang kedua umur 15 atau 14 hari dipupuk lagi dengan Ponska dan urea. Untuk umur 20-30 pakai juga KCL juga jadi bisa. Itu sebenarnya pupuk yang standar ya Pak Yudo ya, seperti itu ya. Kalau kita tambah lagi ada namanya pupuk KNO3. Nah ini yang khusus ya Pak mungkin ya. Ini disemprotkan juga bisa, tadi saya jelaskan. Fungsinya untuk ya pertumbuhan aja. Juga menambah besarnya umbi. Sehingga umbinya itu bisa warnanya baik. Ini berkualitas ya. Bisa ditaburkan juga bisa. Disemprotkan ini ukurannya 10 gram. Pupuk KNO3 dicampur dengan air 10 liter. Ya enggak apa, kalau kelebihan dosis ini bisa layu dan mati. Jadi cukup saja. Baik. Sebenarnya tikus itu termasuk hama bawang merah atau enggak? Iya. Tikus juga termasuk. Jadi tadi tidak mungkin
tidak disebutkan, padahal ini termasuk salah satu hama ya. Ini Pak, jadi tikus itu Tapi ya mau makan tapi nggak sebegitu parah dengan padi. Bukan hama utama. Bukan hama utama. Daunnya kan bau. Kalau sudah dia itu menyerang daun atau umbinya Pak? Tikus itu biasanya. Kalau kenanya umbinya. Oh, umbinya. Ya, umbinya diserang. Pak, kalau ini sudah baunya tadi daunnya, kan bau itu, dia nggak mau. Ini juga kalau sudah gigit satu batang kan bau sudah menghilang. Justru dia nggak suka dengan bau itu ya. Makanya bukan hama utama. Tetap diincip. Penasaran gitu ya mungkin tikusnya. Tapi setelah gigit, aduh, kok sengir begini gitu mungkin rasanya ya. Ini mungkin kata tikus, ini kurang lumpianya mungkin ya. Jadi hanya daun kurang lumpianya. Jadi enggak gitu ya. Saya itu Pak, ini kan saya amati itu. Saya amati pagi hari diserang, tapi satu batang saya lihat satu lokasi itu tidak ada. Dia langsung paginya saya lihat lagi tidak ada karena tadi baunya tadi. Oke, jadi itu kena musuh alami juga ya Pak Yudo ya. Musuh alaminya daunnya tadi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yudo, Ibu Andri juga Pak Tri sama Ibu Supiani. Kita over 5 menit loh ya ternyata jam 10 lebih ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ya. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.